Assalamualaikum anak-anak Bapak. Ya, Butet pimpin doa terlebih dahulu. Oh, Butet nggak hadir ya? Oh, pantasan semalam nih. Bapak jumpa sore-sore nih berpapasan sama Bapak nih. Dia keluar dari warnet, Bapak pun lewat. Sore-sore pun belum keluar dari warnet lagi. Ya Allah, pantasan nih nggak ikut daring nih. Mungkin dia main warnet lagi nih. Berapa orang kalian yang hadir? Nurmaya Sari, kamu sebagai sekretaris, ada izin dari mereka? Tidak ada. Berapa orang kalian cuma yang hadir nih? 3 orang dari 33 siswa Bapak yang di kelas ini, cuma 3 orang. Masya Allah, pengaruh COVID. Banyak yang gak hadir ikut daring nih. Udah, kamu Nurmaya Sari, pimpin doa terlebih dahulu. Baik, jadi Nurmaya Sari, kamu sebagai sekretaris nanti kamu tanya-tanyakanlah orang-orang itu. Kemana aja orang-orang itu? Ini lagi nih. Siapa nih? Aliando Serap nih, tak kemana juga. Udah sering gak ikut daring online sama Bapak ini. Kemana aja ini? Ini lagi nih. Butet udah nyala, main warnet aja dia. Ini Valentino Rossi, katanya dia itu kena kecelakaan balap-balap kali naik kereta ini, mau jadi pembalap dia ini. Sudah kalian jenguk Nurmaya Sari? Belum. Nanti kalian jenguk itu, Bapak dapat kabar dia kecelakaan ini. Ya, ini murid pintar ini nggak ada juga dia kan, Cristiano Ronaldo ini. Padahal rajin dia ini belajar. Nggak hadir, nggak ada kabar. Allah, banyak pengaruh COVID-19 ini ya. Murid-murid pintar pun nggak ikut belajar. Padahal semalam ikut daring sama kita, nggak pernah dia nggak hadir sama Bapak ini. Nah, apa dia ini? Baiklah, walaupun tidak seperti biasanya orang-orangnya, tetapi tetap semangat belajar kita seperti biasa, tetap sama ya kan. Mudah-mudahan pengaruh COVID ini segera berlalu ya kan. Baik, bagaimana tugas yang Bapak berikan semalam? Mudah bukan kan? Ya, kalian bertiga, Nurmaya Sari, Lili Herawati, Andin, kalian sudah menerima dan memberikan tugas kepada Bapak. Bagus tugas. Yang satu lagi itu dia Cristiano Ronaldo, anak rajin itu. Ini nggak ada kabar dia ya. Mungkin mau penyambutan tahun baru dia ini ya kan, mau penyambutan tahun baru anak ini. Mau ikut-ikutan orang itu sama. Alah, bagi anak-anak Bapak ingatkan ya, jangan kalian ikut-ikutan untuk penyambutan tahun baru itu. Hadis Rasulullah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa mengikuti suatu kaum, maka ia termasuk golongan di antara mereka. Kalau kita sudah termasuk golongan di antara mereka, ya Allah, termasuk juga lah kita mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tiup-tiup trompet, pakai topi kerucut. Apalagi budaya Eropa, kalau bertemu, berpelukan, berciuman, itu budaya Eropa mau kita ikuti. Berjinahlah kita. Jangan kita ikut-ikuti yang seperti itu ya, murid-murid Bapak. Paham kalian? Ya. Dan jangan juga ikut-ikuti pendapat ketua MUI dulu, mantan ketua MUI yang katanya sah-sah aja mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Haram itu. Mengerti kalian? Ya, bagus itu. Baik. Semalam sudah Bapak berikan ya materi yang mau Bapak ajarkan pada hari ini. Sudah kalian cari kan? Lili Rawati, Nurmaya Sari, Andin udah? Dah. Apa saja? Apa materi yang Bapak berikan semalam? Lupa lagi. Nurmaya Sari lupa juga. Strategi pembelajaran
Ya, pada masa COVID-19, apa strategi pembelajaran pada masa COVID-19 ini? Enggak juga kalian cari. Aduh, memang COVID-19 juga lah Bapak salahkan jadinya. Malas-malas sekali kalian karena enggak tatap muka ini ya. Baik, Bapak jelaskanlah karena kalian pun malas mencarinya. Bapak jelaskanlah. Jadi strategi pembelajaran pada masa COVID-19 ini sesuai dengan surat edaran nomor 4 tahun 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran tersebut. Siapa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita? Nandima. Ya Allah, Menteri Pendidikan pun nggak tahu. Kalian dididik di sini. Coba Nandima, Nandima Karim. Nanti Bapak tanya lagi ya. Baik, Nandima Karim. Apa kata Bapak tersebut, Bapak Nandima Karim? Bahwa ada 7 strategi yang dikeluarkannya dalam masa COVID-19 ini. Kita taklidlah kepada beliau karena dia Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selaku pengajar dan yang belajar mengikut apa yang disampaikan oleh beliau. Apa katanya ada 7? Pertama apa? Project based learning. Apa itu project based learning? Yaitu strategi pembelajaran ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. Artinya project based learning ini atau pembelajaran berbasis project ini ialah suatu pembelajaran yang dikategorikan untuk kerja kelompok, kerja tim, kerjasama antara satu dengan yang lain. Ini karena pada masa COVID-19 ini hanya diberikan pada daerah-daerah tertentu seperti daerah yang zona hijau. Ya, kalau zona merah tidak diizinkan untuk melakukan project based learning karena kan suatu pembelajaran ada secara langsung dan tidak langsung. Ya, pembagian pembelajaran proses belajar mengajar ada secara langsung dan tidak langsung. Ini pembagiannya dipecah-pecah lah antara dua tersebut. Project based learning ini termasuklah pembelajaran langsung antara siswa dengan siswa yang lain. Ya, berkelompok-kelompok bisa tugas-tugas membuat makalah seperti kalian kelas 12 ini sedikit lagi tamat, kalian harus banyak-banyak belajar buat makalah-makalah kelompok terlebih dahulu. Nanti sudah di tingkat kuliah tingkat atas itu terus akan kalian lakukan, maka kalian harus belajar seperti sekarang ini. Nah, itulah strategi yang pertama dalam surat edaran nomor 4 tahun 2020 tersebut. Apalagi yaitu daring metode daring. Apa itu metode daring? Daring kan singkatan. Apa itu singkatan daring? Ayo Lili Herawati, ayo. Ya, tidak juga tahu. Daring dalam jaring, kena jala kalian dalam jaring. Ya, dalam jaringan artinya strategi pembelajaran ini memanfaatkan jaringan online. Nah, jadi pembelajaran dilakukan dengan aplikasi-aplikasi online. Apa itu? Seperti kita ini Zoom, ya kan? Apalagi Jitsi Meet. Apalagi Google Video, apalah itu. Dan kebiasaan kita memakai WA Group. Nah, WA Group dan banyak lain seperti ini katanya ada untuk YouTube juga, video pembelajaran dari YouTube walaupun tidak kontak secara langsung, tetapi dari YouTube kita dapat melaksanakan video, dapat mengambil sebuah pembelajaran dari YouTube tersebut.
Nah, itu metode daring ya. Selanjutnya luring method. Tadi daring, ini luring. Kalau daring dalam jaring, luring luar jaring. Apa itu luar jaring? Ya, bertatap muka lah. Nah, seperti pembelajaran biasa yang kita lakukan, bertatap muka, kontak langsung. Namun, kalau untuk sekarang ini, ya Bapak rasa hanya sebagian-sebagian. Itu pun tidak dibolehkan eh, Menteri Agama dan juga pemerintah kita untuk berkumpul-kumpul kan. Namun ada juga sebagian daerah yang eh, mengambil alih sendiri untuk pendidikannya. Ada yang seminggu 2 kali pertemuan untuk hadir ke sekolah walaupun tidak memakai baju sekolah. Itulah siasat mereka. Bertatap muka lah. Ada beberapa sekolah, ada yang seminggu juga 3 kali. Karena mereka tahu kalau daring seperti ini, antara pengajar dan pendidik tidak terlalu kaitan hati itu kurang. Karena untuk seorang pengajar dan pendidik lebih baguslah bertatap muka. Itulah mereka kurang efektif kalau hanya daring. Memang kita bertatap muka, cuman situasinya, apalagi kalau ilmu ini kan lebih baguslah bertatap muka, dapat pun feel-nya. Seperti itulah. Jadi, adalah beberapa sekolah yang mengambil alih dari strategi tersebut. Tetap orang tua melangsungkan bertatap muka. Nah, pembelajaran selanjutnya home visit method. Apa itu? Kunjungan rumah. Bagaimana strategi pembelajaran home visit method? Ini seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan homeschooling. Jadi pengajar mengadakan home visit method ke rumah pelajar dalam waktu tertentu. Dengan demikian materi yang akan diberikan kepada siswa bisa tersampaikan dengan baik. Nah, home visit method, guru yang datang ke rumah. Ini sudah banyak juga dilaksanakan guru-guru yang ada di luar sana karena kurang efektifnya tadilah dari online tadi. Dan banyak juga kalau daring ini kan harus ada gadget. Nah, anak-anak di luar sana yang miris kita lihat, jangankan untuk membeli handphone, untuk makan mereka pun tidak ada. Untuk orang tua transport biasa untuk sekolah pun terkadang jalan kaki berapa kilometer. Masya Allah. Kalian ini sudah enak lah, belajar sudah enak, handphone kalian pun sudah ada, daring pun sudah bisa, Zoom. Apalagi itu pun malas juga belajar. Memang kalian ini. Jadi orang-orang di sana itulah guru-gurunya datang ke rumahnya. Ada yang berpapasan rumahnya dekat-dekatan siswanya, ya enaklah jadikan satu oleh gurunya. Kalau yang jauh-jauhan terpaksalah dalam seminggu cuma 1 kali lah guru-guru itu datang. Itulah, mudah-mudahan wabah COVID-19 ini sama-sama kita doakan dapat berlalu. Kenapa musibah ini bisa datang terhadap kita, Pak? Ya itu dia, karena banyaknya dosa yang telah dilangsungkan oleh umat di muka bumi Allah ini. Tidak tahu lagi adab, tidak tahu lagi tentang aturan-aturan yang ada dalam agama kita ini. Itulah yang terjadi wabah kita ini. Jadilah karena banyaknya dosa lah sehingga sampai sekarang. Dan walaupun kita belum tahu bagaimana itu COVID itu, sampai sekarang ini Bapak pun belum tahu. Tetapi kita hanya mengikut sebagai makhluk masyarakat di bawah, kita hanya mengikut apa yang disampaikan oleh pemimpin kita. Kena COVID lah, udah itulah. Baik, kita lanjutkan. Kita hindarilah pembahasan yang seperti itu. Baik, selanjutnya
Strategi selanjutnya setelah home visit method tadi yaitu integrasi kurikulum. Apa itu perpaduan kurikulum? Dalam strategi ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga mengaitkan materi pembelajaran dari materi pembelajaran lainnya. Artinya penggabungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. Kalian dulu kan waktu MTS atau SMP kan pernah ada satu guru dua sekaligus mata, itu serakah kali gurunya itu, dua sekaligus. Kadang mata pelajaran ini, kadang mata pelajaran nanti itu disatukan, tugasnya menjadi satu. Dalam dua mata pelajaran itu ada keterkaitan antara satu dengan yang lain, nanti tugasnya dijadikan satu. Nah seperti itulah integrasi kurikulum ini, atau guru yang satu dengan guru yang lain kerjasama, itu kolaborasi, kita jadikan satu tugas Pak. Bagaimana itu? Nah seperti itulah. Memang jarang kita lihat yang seperti ini, cuman untuk strategi ini bagus juga diterapkan, apalagi di masa Covid ini banyak hal-hal yang tidak dapat diselesaikan seperti biasa. Nah untuk mengefektifkan waktu dan kegiatan anak-anak itu bisa juga diterapkan untuk integrasi kurikulum. Paham kamu, Lili Herawati? Ya tidur aja kamu, jangan tidur ya. Bapak jelaskan mentang-mentang melalui Zoom ini. Nah, tidur-tidurlah kalian. Baik, selanjutnya blended learning. Ya, strategi pembelajaran blended learning. Apa itu? Adalah strategi pembelajaran yang menggunakan pendekatan sekaligus. Dalam artian strategi pembelajaran ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka. Nah, perpaduan antara daring dan luring yang tadi sudah kita ajarkan, dalam jaring dan luar jaringan, yaitu perpaduan antaranya. Apa itu? Ini perpecahan dari antara strategi tersebut. Jadi khusus blended learning ini seperti Zoom, Jitsi Meet, Google Video. Nah khusus untuk blended learning ini seperti kita ini, daring juga dan tatap muka juga. Itulah pembelajaran blended learning. Dan terakhir, pembelajaran melalui radio dan TV. Inilah dia, ada yang 3 bulan semalam pemerintah kita menayangkan TVRI pembelajaran, dan banyak juga yang tidak mengikuti karena tidak tahu maksud dan tujuan. Karena pemerintah tidak juga menyesuaikan situasi dan kondisi, tidak memberi kabar juga, dan ada juga yang tidak mempunyai TV. Nah, jadi belum efektif lah strategi pembelajaran yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini. Lalu gurunya lah yang harus betul-betul mengetahui bagaimana strategi yang baik untuk pada masa Covid-19 ini. Langkah-langkah yang dilakukan, gurunya lah yang harus kreatif. Seperti langkah-langkah untuk strategi pembelajaran, gurunya harus kreatif, harus menyesuaikan situasi. Situasi siapa? Situasi pendidik dan peserta didik. Nanti pendidik menyuruh, udah pakai Zoom aja, udah pakai daring WA group, padahal peserta didik tidak punya handphone, tidak punya gadget, tidak bisa kita paksakan juga. Nah lalu bagaimana? Harus tanggaplah dari pendidikan atau yayasan atau suatu kelompok organisasi sistem sekolah tersebut, harus tanggap dengan situasi peserta didik juga. Nanti disuruh tatap muka juga datang, tetapi sudah ada himbauan untuk tidak langsung, itu pun salah juga. Nah pandai-pandailah bagaimana menyikapi. Kalaupun kita tatap muka, ya protokol kesehatan, atau juga kita sesuaikanlah berapa bangku yang harus
dimuat dalam satu kelas itu tidak juga bisa kita gabungkan sesuai apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Tetap menjaga protokol kesehatan dan jaga jarak. Itu yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita. Jadi ya langkah-langkahnya disesuaikanlah oleh pendidik. Dan seperti kalian calon pendidik, ini Bapak sampaikan walaupun kita belajar bahasa Indonesia, namun sedikit ini Bapak sampaikan untuk kalian juga, karena kalian sudah kelas 12, nanti mau tamat sebentar lagi, pasti ada guru-guru atau alumni-alumni kalian mengajak kalian, apalagi yang pandai-pandai seperti kalian ini. Ya, ada guru-guru walaupun kalian belum tamat dalam tingkat kuliah nantinya. Nanti ada juga guru yang menanyakan kalian untuk menarikkan dalam sebagai guru. Nah, ini penting, strategi-strategi ini kalian pelajari dan kalian sesuaikan juga. Nah, jadi langkah-langkahnya sesuaikan situasi, kondisi, lingkungan, dan media pendukung dalam belajar. Semua harus sejalan. Seperti itulah. Baik, untuk jadi tugas kalian, karena Bapak ada kerja sedikit di kantor nih untuk mendata kalian di kabupaten. Jadi Bapak ada tugas sedikit, jadi Bapak berikanlah tugas kepada kalian. Mohon maaf lah Bapak ini ya. Jadi kalian dapat mencari apa yang kalian cari. Setelah Bapak sampaikan tadi, setidaknya kalian bisa menyimpulkan satu persatu blended learning ini dan buat satu kelebihan dan kekurangan dari strategi-strategi pembelajaran. Maksud Bapak, mohon maaf ya, maksud Bapak strategi-strategi pembelajaran, bukan hanya blended learning saja, banyak seperti project based learning, daring method, luring method. Kalian buatlah suatu kesimpulan yang Bapak jelaskan tadi. Kalian buatlah kelebihan dan kekurangan dari strategi tersebut, karena Bapak ada tugas sedikit ini untuk mendata kalian, mau Bapak sampaikan di kabupaten nantinya. Baik, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Nanti kalau kalian mau bertanya bisa chat Bapak langsung ya, ataupun PC pun boleh ya kalau kalian nggak malu. Baik, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Jika kalian nanti jadi pendidik, harapan Bapak jadilah pendidik yang peduli. Kenapa Pak jadi pendidik yang peduli? Kalau sudah jadi pendidik yang peduli, pasti dia jujur. Kenapa jujur? Kalau sudah peduli, pastilah jujur. Karena tidak mungkin orang yang dipedulikannya nokoh terhadapnya, kan? Seperti pastilah dia profesional. Tidak karena yang lain, pasti semua disamakannya profesional. Kalau ada masalah keluarga tidak dibawa-bawakannya, itulah arti profesional. Tetap masalah keluarga, tetap belajar jadi pendidik, tetap jadi pendidik. Dan pastilah yang peduli sayang terhadap kalian, tidak menyia-nyiakan kalian. Makanya jadilah pendidik yang peduli. Harapan Bapak pada kegiatan pembelajaran ini adalah manfaat bagi kalian yang bisa kalian ambil, dan mudah-mudahan pada penyambutan tahun baru ini, harapan Bapak jangan kalian ikut-ikutan manggang. Boleh Pak? Ya manggang sama saja. Kenapa harus kalian manggang di tahun baru ini? Kan banyak hari-hari lain. Hari Minggu nanti manggang, ini hari Jumat kan tahun baru. Tahlil kan, tahlil baca Yasin ya. Nanti bahaya, dekat-dekat dah bau tanah udah kan, macam Bapak ini. Dah, jadi jangan ikut-ikutan ya, seperti apa hadis yang disampaikan Rasul tadi. Baik, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bapak tutup karena Bapak ada tugas sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.